Kita akan masuk ke serial lecture Kitab Wahyu yang ke-15. Bahasanya adalah tanda di dahi dan 144.000 umat yang dimeteraikan. Bahasanya kita ambil di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita sudah belajar sekian lama mengenai kitab Wahyu dan kita masih di pasal yang ke-7. Pertama kali kita belajar mengenai kitab Wahyu itu 26 Februari tahun 2022. Berarti hari ini adalah tahun ketiga belajar tentang kitab Wahyu. Wow, nggak terasa ya. Kitab Wahyu seri yang kedua Maret 2022. Saya sendiri juga heran ternyata sudah sekian lama ya. Kita masuk sekarang serial lecture Kitab Wahyu yang ke-15. Di seri ke-15 ini khusus kita bicara mengenai sisipan yang ada di Kitab Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Sisipan pertama adalah keamanan jemaat di tengah kekuasaan yang besar. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 bicara mengenai perlindungan kepada umat Allah. Wahyu 7 ayat 1 sampai 9. Sangkakala penghukuman yang mengikuti materai ketujuh akan dinyatakan di dalam Wahyu pasal 8 sampai 9. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai sisipannya. Kita akan membaca mengenai materai ke-6, Wahyu 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Terhadap pertanyaan itu, Wahyu pasal 7 ini, 4 malaikat mereka mengontrol segala unsur perusak di seluruh bumi, setiap arah, utara, selatan, timur, barat. Semuanya siap untuk tugas mereka menghancurkan darat, laut. Dituliskan bahwa malaikat itu berdiri pada 4 penjuru bumi, dan ini sama dengan misalnya pemahaman angin timur, angin barat, angin selatan, angin utara. Kita baca ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi ini bicara mengenai bencana alam. Ayat 3 katanya jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi sebelum 4 malaikat ini merusakkan bumi, orang-orang pilihan Allah itu sudah ditandai lebih dahulu. Mereka dimeteraikan atau diberi tanda. Bagi kalangan penganut tafsir akhir zaman, jadi akhir zaman ini ada berbagai tafsir. Misalnya kalangan karismatik itu biasanya penganut premilenialisme dispensasi, yaitu para penganut teori bahwa orang percaya akan terangkat di rapture sebelum kesusahan besar. Mereka menilai Roma pasal 11 ayat 25-27 sebagai pengenapan keselamatan seluruh umat Israel. Sebab mereka menafsirkan jemaat Kristus dalam Wahyu pasal 4 terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Setelah melewati kesusahan besar, orang-orang Israel berjumlah 144.000 baru diselamatkan. Nah, ini tafsirannya sangat harfiah. Saya bukan penganut tafsiran ini. Jadi kalau Anda mengikuti atau sering mendengar pengajaran tentang hal ini ya nggak apa-apa. Tapi di kelas ini saya tidak menganut mengenai pemahaman atau tafsir premilenialisme dispensasi mengenai rapture. Sisa orang-orang yang melewati kesusahan besar ini adalah umat Allah yang setia. Namun penjelasan seperti ini telah melalaikan keadaan sebenarnya dari sejarah umat Israel. Bahwa sejak tahun 70 Masehi, umat Israel tidak dapat mempertahankan silsilah keluarga. Dari sini jelas, bila penafsiran Alkitab tidak berdasarkan penelitian struktur ayat dan latar belakang sejarah, maka akan sulit bagi kita untuk mencapai tahap yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, sekarang kan susah untuk bisa memahami silsilah yang persis seperti yang ada di Alkitab 12 suku-suku itu. Apalagi sekarang sudah lebih banyak. Kalau Anda jalan-jalan ke Israel tuh Anda akan
menemui banyak kalangan Yahudi Askenasi. Apa itu Askenas? Askenas itu anaknya Yafet, berarti yang berkulit putih. Jadi Yahudi imigran dari Eropa. Nah, ini sulit sekali untuk menentukan yang mana nih keturunan Simeon, Ruben, dan lain-lain ya. Jadi itu terjadi sejak 70 Masehi ketika Bait Allah itu diruntuhkan. Ayat 3, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini menarik. Apa yang dimaksud dengan meterai pada dahi? Apakah ini bermakna harfiah? Nah, kalau kita paralelkan dengan yang terjadi pada Perjanjian Lama, tanda di dahi ini pernah dibahas di dalam Yeskiel pasal 9 ayat 4 mengenai huruf taf. Huruf taf dalam penulisan Ibrani klasik itu seperti ini. Ya, ini taf. Tapi huruf taf dalam Paleo Hebrew ini menarik. Anda lihat apa di sini? Tanda salib. Taf. Ya. Nah, apakah ini kebetulan? Ya, mungkin kebetulan. Tapi kebetulan yang sangat manis. Karena tandanya itu tanda salib. Seperti salib Yesus Kristus ketika membayar lunas dosa manusia di bumi. Jadi Anda boleh melihat ini sebagai harfiah tanda salib, bisa. Ya. Anda bisa melihat ini sebagai kebetulan, tapi buat saya ini adalah kebetulan yang manis. Orang-orang yang dimeteraikan ini, apa sih makna meterai itu? Kita sudah mempelajari ya. Pada Wahyu 5 ayat 1, bahwa meterai adalah tanda otoritas, tanda jual beli, tanda dari suatu perjanjian, tanda kepemilikan. Jadi di dahi orang-orang percaya ada cap di dahi kita. Milik Kristus. Huruf taf dalam Paleo Hebrew seperti salibnya Kristus. Nah, materai dalam bahasa Ibrani itu khotam atau disebut dalam nomina femininnya itu khotemet. Dan Tuhan Yesus pernah berjanji kepada jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, yaitu dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi ketika kita mempelajari kitab Wahyu, memang kita belajar secara berurutan, tapi ketika kita belajar secara berurutan, kita kadang-kadang diajak kembali untuk mempelajari lagi atau membaca lagi ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Bahwa di sini kita masuk ke pasal 7 kan, tapi kita diajak untuk kembali. Apa sih yang dimaksud sebagai orang-orang yang ditandai, yang diberi nama baru? Jadi inilah tanda bagi orang-orang yang telah ditebusnya, yang ditandai oleh Allah. Nah, di sini ada gambar cap kerajaan pada zaman Israel kuno atau zaman Babilonia kuno. Di dalam setiap kerajaan itu punya cap, punya stempel. Nah, hari ini kan perusahaan atau institusi tertentu itu punya cap sebagai tanda legitimasi dari suatu surat misalnya atau suatu pernyataan. Nah, ini ternyata sudah dipahami ribuan tahun yang lalu. Berarti ini kalau kita menggunakan cap hari ini atau meterai hari ini, itu adalah kelanjutan kebudayaan yang sudah dilaksanakan selama ribuan tahun manusia di bumi. Menurut kebudayaan Perjanjian Lama, tanda materai dari seseorang itu untuk menyatakan apa? Tanda milik orang, untuk memberi tanda. Ya, tanda milik punya seseorang. Yang kedua, menandai sesuatu yang dihargainya. Yang ketiga, menjadi semacam bukti pengenalan. Ini milikku. Milik siapakah cap ini? Ya. Di dalam kitab Wahyu juga digunakan logika seperti ini. Orang-orang yang percaya mendapatkan meterai. Bahwa orang-orang kudus itu milik Allah. Maka orang-orang kudus ini orang yang dilindungi oleh Allah. Kita sudah mempelajari 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu.
yang dimana 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu kadang-kadang dibiarkan oleh Tuhan untuk mengalami kesesakan, kesulitan hidup sebagai murid Kristus. Tapi walaupun demikian, walaupun Tuhan tidak melepaskan mereka dari kesulitan hidup untuk berhadapan dengan para anti-Kristus, dan mereka hidup secara sengsara, tetapi Tuhan sudah memberikan meterai bahwa ini adalah umatku. Demikianlah orang Israel sejati di Perjanjian Baru yang dimeteraikan. Dan di sini tanda meterai itu misalnya ada di dalam Matius 27 ayat 66, Wahyu 5 ayat 1. Yang kedua, sebuah meterai sebagai tanda kepemilikan seperti yang dibahas dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, aku ini milikmu. Dan yang ketiga, meterai adalah menjamin tanda keabsahan, kepemilikan resmi kalau kita adalah resmi milik Allah dan kita sudah dimeteraikan. Pada zaman Ester pembuangan di Babel, kepemilikan dalam bentuk tanda meterai ini sudah dikenal. Ya. Mari kita membaca Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf Taf. Terjemahannya huruf T. Kebetulan Taf itu mirip dengan huruf T. Nah, apalagi huruf T dalam Paleo Hebrew itu seperti T, ya. T atau T, kita kan nulisnya begini. Jadi seperti tanda salib. Dan tulislah huruf Taf pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Maksudnya di sini mereka menangis karena mereka ada teraniaya pada zaman itu. Jadi untuk mengerti konteks tanda di dalam Yeskiel 9 ayat 4 itu, baiklah kita membaca Yeskiel 9 ayat 1-11, yaitu mengenai penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel tentang hukuman bagi penduduk Yerusalem yang akan dibantai oleh pembalas ilahi atau malaikat yang melaksanakan murka Allah. Jadi ini bicara mengenai keruntuhan kerajaan Yehuda sebelum dibuang ke Babel. Tapi pun demikian, Tuhan itu memberikan tanda bagi orang-orang yang setia. Tetapi Allah masih berkenan untuk menyisakan orang-orang benar agar terlepas dari hukuman itu. Dan pada ayat 4 Allah memerintahkan Yeskiel untuk memberikan tanda T, Taf, ya, untuk membedakan orang-orang yang setia ini dengan para penyembah-penyembah berhala. Apa hubungannya dengan Wahyu 7 ayat 3? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi tanda di dahi ini secara tradisional itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sampai hari ini ya mereka pakai patam di sini yang isinya biasanya ayat-ayat Alkitab, utamanya itu Ulangan 6 ayat 4. Dan ini adalah suatu pengamalan secara harfiah. Ada tanda di dahi, yaitu menggunakan tanda patam atau tefillin shel rosh. Demikian juga pada masa Eksodus, Tuhan selalu memberikan tanda bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang ditebus. Misalnya dalam Keluaran 12 ayat 23 ketika datangnya tulah ke-10, Makat Bechorot, kematian dari anak-anak sulung di Mesir, ketika mereka mempersembahkan domba Paskah dan kemudian mengambil darahnya untuk dilabur pada setiap pintu-pintu rumah orang-orang Israel. Maka kalau ada tanda dari pintu-pintu rumah orang Israel, maka malaikat maut tidak akan menjemput anak-anak sulung mereka. Kita baca Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan Allah akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah di ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Tanda semacam ini itu nanti di zaman akhir juga akan terjadi. Dan tanda ini pun sebelumnya
itu diulangi pada zamannya Yeskiel yang dilihat sebelum Tuhan membiarkan Yerusalem itu runtuh pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh kekuatan Nebukadnezar. Nah, jadi zaman dahulu, pada zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tanda-tanda semacam ini tetap disinggung atau tetap dilakukan, ya. Dan kalau nanti sebelum masa pembuangan di Babel, keruntuhan Bait Allah yang pertama itu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia diberikan tanda Taf. Nah, menariknya Taf di sini, ya makanya saya harfiahkan seperti ini. Mungkin ini bukan ilustrasi yang benar, ini ilustrasi saya sendiri untuk dapat memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kepada orang-orang yang setia itu diberikan tanda. Nah, tanda Taf, huruf Taf dalam aksara Paleo Hebrew itu seperti tanda salib. Jadi ini saya harfiahkan seperti ini. Mungkin saja dahulu itu enggak seperti ini, ya. Ini namanya juga tafsir, jadi kita nggak usah berdebat tentang hal ini. Gambar ini hanya untuk tafsir saja, ya, untuk memberikan kita pengertian. Kalau di dalam kehidupan tradisional orang Yahudi, bahkan sampai hari ini, tanda di dahi itu masih dipakai oleh orang-orang Yahudi, yaitu tefillin atau tali sembayang. Tali yang diikatkan di dahi dan juga di tangan. Itu namanya tefillin, tali sembayang. Di dalam kehidupan orang-orang saleh Yahudi, mereka selalu menggunakan tanda di dahi dan tanda di tangan kiri. Ini adalah pengejawantahan dari firman yang mana ternyata ini adalah pengamalan dari Keluaran 28 ayat 38. Bicara mengenai patam, ya, tanda. Patam itu harus ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Nah, makanya pengamalan secara harfiah mengenai Keluaran 28 ayat 38, orang-orang Yahudi yang saleh, orang-orang Yahudi yang taat beribadah, mereka menggunakan tefillin shel rosh di dahinya. Pengamalan dari Keluaran 28 ayat 38. Di samping tefillin shel rosh, ada juga tefillin shel yad yang ada di tangan kiri. Kenapa kok ada di tangan kirinya orang Yahudi? Karena tangan kiri biasanya untuk memeluk atau menggendong gulungan Torah. Kenapa kok pakai tangan kiri? Karena di sebelah kiri itu jantung dari kita. Jantungnya manusia itu ada di sebelah kiri. Sehingga gulungan Torah itu ditaruh di sebelah kiri dan dipeluk oleh tangan kiri mereka. Sehingga di tangan kirinya menggunakan tali sembayang dan juga di sini ada patam. Jadi tanda di tangan kiri. Jadi perhatikan di sini. Ini adalah pengamalan secara harfiah terhadap hukum Taurat yang ditulis dalam Keluaran 13 ayat 16 bicara mengenai patam, tanda, talib sembayang, dan juga Ulangan 6 ayat 8. Dan itu ada di dalam mitzvot hukum Taurat nomor 19. Bahwa orang Yahudi yang saleh beribadah, mereka menggunakan tanda di dahi dan tanda di tangan kiri. Perhatikan, tangan kiri. Ini untuk merujuk kepada orang Yahudi yang saleh. Dan ini sudah diamalkan oleh orang-orang Yahudi sejak pembuangan di Babel sebagai pengejawantahan Yeskiel 9 ayat 4, juga Keluaran 13 ayat 16, juga Ulangan 6 ayat 8, bahkan dipakai ketika mereka kembali ke tanah suci Israel, bahkan sampai hari ini. Kalau Anda sering jalan ke Israel atau Anda pergi ke sinagoga, Anda akan menemui orang-orang Yahudi yang menggunakan tanda di dahi dan tanda di tangannya. Nah, ini kira-kira ring the bell merujuk kepada apa? Ya, nanti yang dibahas di dalam kitab
Wahyu ini mengenai tanda di dahi dan tanda di tangan kanan. Nah, kenapa kanan? Kenapa kanan? Kalau kanan itu berarti order yang berbeda. Kalau Yahudi yang saleh pakai tangan kiri kan, yang pakai tanda. Nah, ini tanda di tangan kanan. Nah, ini adalah kita mempelajari struktur budayanya orang Yahudi terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saleh pakai tanda di dahi dan di tangan kiri. Kita simpen dulu ini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas di bahasan-bahasan mendatang. Kita belajar mengenai antropologi budayanya orang Yahudi dahulu. Keluaran 39 ayat 31. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi dalam kebudayaannya orang Yahudi kemudian menggunakan tali sembayang semacam ini. Ini adalah patamnya yang ditaruh di dahi dan juga di tangan kiri. Ulangan 6 ayat 4-8 biasanya ayat ini ditulis di dalam suatu perkamen atau papirus zaman dahulu, kemudian ditaruh di dalam suatu tempat, kemudian ditaruh di dahi. Biasanya tulisannya itu Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ditaruh di dahi dan di tangan kiri mereka. Keluaran 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi ini adalah pengamalan secara harfiah Keluaran 13 ayat 16. Ya, ada dua tanda di dahi dan di tangan kiri. Hal ini juga pernah dibahas oleh Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang, tefilin, bahasa Ibraninya, yang lebar dengan jumbai yang panjang. Kenapa kok dipakai lebar-lebar? Supaya ketahuan kalau mereka itu orang saleh. Nah, di sini Tuhan Yesus itu menegur. Ternyata tanda-tanda lahiriah bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh beribadah ini cuman hanya untuk show up. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi ini pun pernah dibahas oleh Tuhan Yesus bukan dalam artian yang positif tetapi dalam artian yang negatif. Tetapi bukan berarti semua orang yang menggunakan ini salah, bukan. Tapi biasanya kemudian orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat itu menggunakan simbol-simbol agamawi hari ini itu untuk kesombongan rohani bahwa mereka itu lebih saleh daripada yang lain. Matius 23 ayat 5. Sekarang kita membahas 144.000 orang yang dimeteraikan. Wahyu 7 ayat 4-8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Apakah ini bermakna harfiah seperti tefilin tadi? Nah, ini menarik. Kemudian Rasul Yohanes memerincikannya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, Asyer 12.000 dan seterusnya. Nanti kalau diperincikan itu tampaknya nggak cocok dari apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Dan apakah yang dimaksud dengan jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel? Dan ternyata di kitab Wahyu ini ada dua suku yang nggak disebut oleh Rasul Yohanes. Apakah ini kebetulan? Nah, makanya ini tafsirnya jadi luas. Mungkin kebetulan, mungkin juga enggak. Tapi yang terpenting bagi kita hari ini, apakah 144.000 itu harfiah? Jadi di samping orang-orang percaya di luar bangsa Israel,
Dan kemudian dipilihlah orang Israel 144.000 orang saja. Apakah demikian? Dan bahkan ada satu aliran bahwa yang masuk surga itu cuma 144.000. Nah, Anda bisa membayangkan kekristenan itu sejak awal Masehi sampai hari ini 2000-an tahun lebih sudah, ya kan? Masa sih dari ribuan tahun ini cuma 144.000 orang saja yang diselamatkan? Maka kalau 144.000 orang saja yang diselamatkan, kita bisa-bisa nggak termasuk loh, ya kan? Maka 144.000 ini jangan diartikan secara harfiah. Saya memandang 144.000 ini adalah lambang dari orang-orang yang dimeteraikan. Namanya lambang berarti dia nggak harfiah, bukan 144.000 harfiah. Kita harus melihat dan kita harus tahu mengenai ilmu gematria Ibrani. Ilmu gematria adalah ilmu mengenai lambang-lambang angka yang tidak selalu bermakna harfiah. 144 adalah perkalian ganda dari 12. 12 kali 12 atau 12 kuadrat itu 144. Kemudian dikalikan 1000. Anda akan menemukan 144.000. Dan ini sebenarnya adalah lambang dari yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 11. Banyak orang akan datang dari timur, barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kata banyak di sini secara namrik tidak disebutkan berapa banyak. Di dalam kitab Wahyu disebutkan 144.000. Tetapi tentu saja ini tidak dalam artian harfiah. Ini adalah anugerah keselamatan yang digenapkan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menyebabkan kita yang dahulu jauh, kita itu sekarang sudah menjadi dekat. Dekat kepada kerajaan surga. Maka bagi orang-orang yang percaya wajib untuk mempertahankan imannya sampai akhir. Supaya kita betul-betul masuk ke dalam kerajaan kekekalan itu. 12 suku Israel, 12. Kemudian dikalikan 1000, 12.000. Dikalikan 12 lagi, 144.000. Di dalam kitab Wahyu, ada 2 suku yang nggak disebut. Sehingga kita bisa berspekulasi mengenai 2 suku ini. Kalau diperincikan, Wahyu 7 ayat 4-8. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Suku Gad, 12.000. Asyer, 12.000. Naftali, 12.000. Menashe. Siapa itu Menashe? Menashe itu anaknya Yusuf, 12.000. Dari suku Simeon, 12.000. Lewi 12.000, Syakar 12.000, Sebulon 12.000, Yusuf. Nah ini bapaknya. Kok disebut 2 kali? Kan Manasye sama aja dengan Yusuf. Anda tahu Yusuf punya berapa putra? 2 putra kan? Jadi ini bisa kita pandang bahwa yang disebut sebagai suku Yusuf adalah putra dari Yusuf yang mendapatkan hak kesulungan. Siapa dia? Efraim. Jadi ini bisa kita samakan dengan suku Efraim. Kemudian suku Benyamin 12.000. Ada yang dihapus betul-betul. Kalau Efraim ini dihapus secara kamuflase. Diganti dengan nama bapaknya Yusuf di sini. Tapi yang benar-benar nggak ada itu namanya Dan. Sehingga ada salah satu dari bapak gereja menganggap bahwa nanti di masa datang di dalam kesudahan bumi yang menjadi antikris adalah dari suku Dan. Tapi ini pun tafsir, ya, belum tentu benar. Ya nggak apa-apa. Kalau ini dipandang kemungkinan bahwa antikristus nanti itu adalah dari suku Dan. Dan siapa yang menafsirkan ini? Yaitu Bapak Gereja Irenaeus. Bahwa antikristus kemungkinan muncul dari suku Dan. Karena namanya nggak ditulis di dalam Wahyu 7 ayat 4-8. Jadi di sini
Apakah betul nanti yang akan menjadi antikris itu dari suku Dan? We don't know. Ya, tunggu saja. Tapi yang pasti itu nggak akan mempengaruhi keselamatan kita. Kalau kita berdebat di situ, ya silakan. Tapi nggak ada untungnya untuk keselamatan kita. Paling hanya untuk pengetahuan saja ya. Nah, kenapa 12? 12 merupakan angka yang menekankan kerajaan Allah. Ada 12 suku Israel. Tuhan Yesus pun bukan kebetulan memilih 12 murid. Nah, 12 itu perkalian dari 3 dan 4. 3 itu angkanya Tuhan, kekudusan Tuhan, menjadi simbol kekudusan, sedangkan angka 4 adalah angka semesta. Ada 4 mata angin. Jadi angka 4 itu merujuk kepada semesta. 3 angka kekudusan. Jadi orang-orang kudus di semesta ini dilambangkan dengan angka 12. Maka angka 12 merujuk kepada umat Allah. Umat yang dimeteraikan Allah. Di Perjanjian Lama juga kita banyak sekali melihat angka 12, misalnya angka 12 roti sajian. Dan itu melambangkan nama-nama suku bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, karena Yusuf mendapatkan hak kesulungan, maka dua putranya yaitu Manasye dan Efraim dimasukkan ke dalam suku bagi Israel yang sejajar dengan paman-pamannya. Jadi dua putra dari Yusuf ini disejajarkan dengan putra-putra Yakub lainnya. Kenapa? Karena Yusuf memiliki dua bagian. Haknya sebagai putra sulung. Jadi yang memiliki hak kesulungan di dalam tatanan keluarga Yakub adalah Yusuf. Sehingga Efraim dan Manasye terhitung sebagai suku-suku Israel. Dan kemudian suku Lewi biasanya itu dipisahkan karena dia terpisah, karena dia yang melayani tabernakel atau melayani di bait Allah. Sehingga dia tidak memiliki tanah di dalam tanah perjanjian karena dia khusus untuk melayani bait Allah. Jadi kalau dihitung karena Yusuf memiliki dua bagian, sebenarnya suku-suku Israel itu berjumlah 13. Kenapa 13? Karena Yusuf mendapatkan dua bagian. Karena suku-suku Israel itu berjumlah 13, tapi angka 12 lah yang menjadi tatanan lambang umat Allah, maka di sini juga Rasul Yohanes tetap menggunakan angka 12, bukan angka 13. Karena roti sajian juga 12. Walaupun suku Israel itu kemudian sebenarnya menjadi 13. Nah, buah sulung yang tak bercacat adalah satu-satunya fokus dari 144.000 orang ini yang melayani Tuhan. Jadi, umat Allah yang diartikan sebagai 12 kuadrat. Jadi ini adalah perkalian 12 umat Allah, penggenapan umat Allah, umatnya Allah sendiri dari kalangan Israel dan kalangan non-Israel, maka 12 kuadrat. Kemudian angka 1000 itu adalah lambang bagi jumlah yang tak terhingga. Jadi 12 kuadrat dikalikan 1000 muncul angka 144.000. Sehingga 144.000 ini nggak boleh diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah, itu akan membatasi jumlah yang diselamatkan oleh Allah. Padahal kita semua, Anda dan saya, yang di hari Sabtu, weekend, kalau di Indonesia itu lagi malam mingguan, kalau di Eropa lagi weekend, liburan, tapi kita menyempatkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang setia. Dan kita hari ini dikukuhkan, kita mempercayai bahwa kita adalah bagian dari 144.000, tidak dalam makna harfiah, tetapi dalam makna hitungan genap umat yang dimeteraikan oleh Allah 12 kuadrat kali 1000. 1000 dalam Gematria Ibrani adalah menandakan suatu bilangan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, membaca angka-angka dalam Kitab Wahyu jangan diartikan secara harfiah karena ada banyak sekali perlambangan-perlambangan di situ. Dan itu sebenarnya sudah kita pelajari
sejak mulanya. Apalagi pencatatan suku-suku Israel di Alkitab itu bisa berubah-berubah loh. Misalnya dalam Kejadian pasal 29-30. Persis menulis 12 putra dari Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isyakar, Sebulan, Yusuf, dan Benyamin. Kemudian di bilangan pasal 10 telah memandang bahwa Yusuf memiliki hak kesulungan. Kalau hak anak sulung itu memiliki dua bagian. Dan dua bagian itu diberikan kepada dua putranya. Yang pertama Efraim, yang kedua adalah Manasye. Sehingga di sini nama Yusuf dikeluarkan, diganti dengan nama Efraim dan Manasye. Dan di sini Lewi tidak ditulis, tidak dimaksudkan dalam 12 roti bundar dalam roti sajian itu. Kenapa? Karena Lewi yang melayani 12 suku Israel yang termasuk dua putra dari Yusuf. Di Wahyu pasal 7, nah ini juga menggunakan angka 12. Nah ini juga menggunakan angka 12 walaupun 13 sebenarnya kan. Di sini di Wahyu pasal 7 juga menggunakan angka 12 tetapi masih memasukkan Lewi tapi mengeluarkan dan di sini dianggap kosong supaya genap 12. Nah, misalnya ini hanya untuk mengenapkan angka 12-nya itu bisa juga. Tapi di sini Bapak Gereja Irenaeus karena memandang ada nama yang dihilangkan, maka dia memberikan satu penafsiran kemungkinan dan yang akan menjadi antikristus di masa datang. Apakah benar demikian? We don't know. Namanya juga penafsiran. Ya udah, kita jadikan pengetahuan saja ya. Sebenarnya hari ini kalau kita lihat ya, bahkan sejak zamannya Tuhan Yesus, 10 suku Israel itu sebenarnya sudah hilang. Walaupun awalnya ketika masuk ke tanah perjanjian Yosua itu sudah membagi tanah kepada 12 suku Israel dan Lewi dikeluarkan. Lewi tidak mendapatkan hak milik tanah pusaka. Maka kepada Lewi supaya mereka tetap bisa hidup, mereka harus disokong oleh 12 suku lainnya yang dimana mereka harus membayar per sebulan supaya orang Lewi dapat hidup. Nah, di sini suku Lewi dipisahkan pada zamannya Yosua. Suku Lewi enggak dikasih tanah. Yang dikasih tanah 12 suku lainnya, termasuk Efraim dan Manasye. Nah, dan di sini Yosua 3 ayat 12, ketika dia bicara 12 suku, itu di luar suku Lewi. Karena suku Lewi dikhususkan sebagai pelayan di tabernakel. Kemudian di sini suku Lewi melayani bagi ke-12 suku-suku Israel. Di sini Anda lihat ada Efraim dan Manasye yang sebenarnya ini adalah keturunan dari satu nama yaitu Yusuf. 12 suku ini yang mendapatkan tanah pusaka harus menyokong kehidupan suku Lewi yang tidak memiliki pusaka tanah. Setarikan nafas berhembus begitu cepat. Janganlah sia-siakan, carilah Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Segala akan ditinggalkan, kekayaan dan kejayaan, semua akan lenyap.